Sudah kalau kita melihat di dalam bagian ini ya dari judulnya itu judul yang sangat tepat gitu karena kalau saudara melihat di dalam kitab Amsal kan memang ada gambaran ini ya gambaran kontras gitu dan kontras atau dualisme ini adalah either kehidupan kita itu dikuasai oleh woman wisdom atau woman folly di dalam hal ini ya wanita bijak atau wanita bebal. Mungkin ya ayat yang kita bisa baca di sini yang penting yaitu di dalam Amsal yang ke-9. Coba kita baca Amsal 9 ayat 1 sampai 6. 9 1 sampai 6. Di sini LAI memberikan judul undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ini juga judul yang baik. Jadi ini adalah satu invitation ya, invitation. Saya baca Amsal 9, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saya lompat di 11 ya. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. On the contrary, maksudnya ini apa? Kontrasnya kita melihat di dalam ayat 13 sampai 18 ya, 13, 14, 15 dan seterusnya. Masih di dalam pasal yang sama. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Nah, kalau kita baca di dalam bagian ini ya, gambarannya itu mirip di dalam hal ini karena sama-sama undangan di situ ya. Undangan untuk apa? Untuk makan bersama, untuk duduk bersama. Dan sebagaimana kita tahu di dalam apa ini gambaran kebudayaan itu ya, di Israel dan sekitarnya, itu orang makan bareng itu maksudnya bukan cuma sekedar ya makan bareng, duduk bareng kayak kita duduk bareng di food court bisa duduk bareng siapa saja gitu. Tapi ini menyatakan satu relationship. Ini adalah satu undangan untuk masuk ke dalam relasi ya. Jadi baik woman wisdom atau woman folly itu sama-sama memberikan undangan ya. Dan ya kalau sudah baca tadi misalnya di dalam ini ya gambarannya itu gambaran selain gambaran makanan minum juga bisa gambaran pesta juga ya. Maksudnya metafor pesta juga included di sini ya. Menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Baik kesenangan yang asli, kesenangan yang sejati maupun juga kesenangan yang palsu gitu di dalam hal ini oleh woman folly ya. Nanti kita bisa bahas lebih detail di dalam ini pasal yang ke-9, tapi saya mau melanjutkan terlebih dahulu. Mereka ini seperti apa sih? Ini apa gambaran daripada wisdom and folly ini yang dipersonifikasi sebagai perempuan di situ. Nah, kalau sudah membaca misalnya di dalam pasal yang lain, ya, pasal 8 misalnya ya, coba kita lihat di dalam pasal 8, kita membaca misalnya ayat yang ke-6 ya, ini Wejangan Hikmat, judul dari LAI. Ayat 6, dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Ini kalau saya bandingin di ini ya, apa Inggris 8. Here for I will speak noble things and from my lips will come what is right. What is right, apa yang tepat, apa yang righteous ya, apa yang benar.
Lalu kita membaca di dalam ayat yang ke-7, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Ada kebenaran, ya, truth, kemudian di situ dikontraskan dengan kefasikan atau kekejian. Lalu ayat 8, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Ini bicara tentang perkataan mulut, ya, perkataan mulut tentang termasuk juga kita bisa perluas dalam hal ini, ya, ya, tingkah laku dan sebagainya. Lalu ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ya, kecerdasan di sini ini maksudnya apa gitu ya? Kalau kita di dalam apa ini namanya teori virtue dari Greco-Roman culture, yaitu mereka kan bicara 4 cardinal virtue. Itu salah satunya kan adalah prudensia, ya. Prudensia, ya, ini adalah kecerdasan ini, ya. Nah, kecerdasan ini memang kalau dalam bahasa Alkitab itu seringkali memang kita bisa mengatakan disinonimkan dengan hikmat, ya. Orang yang ada hikmat di dalam kehidupannya itu ada good judgment gitu. Dia bisa menilai, ya. Orang yang nggak berhikmat dia penilaiannya salah gitu dalam hal ini. Nah, di sini kita melihat ada kaitan sangat dekat antara hikmat dan prudensia. Waktu di sini dikatakan kecerdasan itu by no means bicara tentang ini, ya, tentang apa itu IQ tinggi lah atau apa gitu. Ada orang yang IQ-nya tinggi, ya, tapi tetap nggak ada good judgment. Ini ya cuma IQ tinggi gitu. Jadi ini nggak bicara kecerdasan dalam pengertian apa being smart atau apa gitu, tapi bicara tentang kemampuan untuk bisa discerning, untuk bisa membedakan, ya, itu penting gitu. Orang kalau nggak bisa membedakan, ya, dia pikirannya itu either semuanya itu di apa ya ini, cara pikir hitam putih gitu misalnya, ya, nggak ada diferensiasi gitu ya, karena kurang ada hikmat gitu, nggak bisa membedakan, ya. Either semua salah atau semua benar gitu, hitam putih gitu dalam hal ini. Sulit ya saya berpikir seperti itu. Ini cuma salah satu contoh. 2 ayat lagi yaitu 14 dan 15, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Menarik di sini kalau sudah membaca juga tadi saya kutip salah satu daripada ini, ya, 4 cardinal virtue. Ini satu lagi bicara kekuatan, ya, fortitudo, strength. Itu juga ini, ya, adalah salah satu dari 4 cardinal virtues. Jadi baik itu prudensia, baik itu strength, ya, dan kita tadi juga sudah sebut righteousness sebetulnya, another daripada 4 cardinal virtues itu. Satu lagi itu adalah temperance atau self control, ya. Itu pun juga kita pasti bisa relasikan dengan hikmat gitu. Jadi di dalam hikmat, wisdom itu, ya, prudence itu termasuk di dalamnya, lalu strength termasuk di dalamnya, righteousness termasuk di dalamnya. Dan juga kita bahkan bisa mengatakan self-control atau temperance itu termasuk juga di dalamnya. Jadi sudah membaca di dalam ayat 14, di sini ada kekuatan, ada nasihat, pertimbangan, pengertian, kekuatan. Lalu 15, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Ya. Jadi raja-raja itu sangat bergantung kepada hikmat ini. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, itu gambaran tentang lady wisdom atau woman wisdom itu seperti apa, ya, sudah bisa membaca dalam ayat-ayat ini tadi, ya, selain yang tadi di dalam pasal yang ke-9. Sebaliknya, on the contrary, kalau kita melihat gambaran daripada ini, ya, daripada woman folly, kita membaca di dalam, ya, ayat 7 dan 8, di dalam pasal 8. Di situ setelah dikatakan lidah daripada woman wisdom itu mengatakan kebenaran, sebenarnya kefasikan adalah kekejian bagi bibirku, ya. Kefasikan, kekejian, lalu terus kemudian lawan katanya daripada perkataan mulut yang adil itu adalah belat-belit atau serong, ya. Belat-belit, serong. Lalu ayat 13, sementara takut Tuhan itu ialah membenci kejahatan, lawan katanya itu adalah kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat, ya. Saudara melihat di sini ada gambaran kontras antara woman wisdom dan woman folly, ya.
Dan dua-duanya ini seems atraktif, dua-duanya ini sangat menarik hati gitu ya. Dua-duanya mencari tempat yang tinggi gitu, dua-duanya waktu mengundang di jalan-jalan kota itu di tempat yang tinggi, tapi ini satu adalah tempat tinggi yang palsu, satu tempat tinggi yang benar. Dari sini aja juga kita bisa melihat ya, gambaran tempat tinggi itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan daripada gambaran ibadah yang benar. Sekali lagi ya, kalau kita membaca di dalam gambaran ini, sebetulnya itu nggak bisa dipisahkan daripada ibadah. Saya percaya sebelum pertemuan ini kan sudah sudah dibahas ya pasti ya tentang permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Allah dan sebagainya. Jadi sikap hati ya di hadapan Allah itu mendahului di dalam hal ini, mendahului hikmat. Ya hikmat itu ya itulah takut akan Allah. Itu yang akan menentukan terus kemudian pengetahuan kita itu diisi oleh apa gitu. Ini kekristenan itu a matter of perspective ya, yang dikuasai oleh sikap hati dan arah hati. Kalau arah hati kita salah, kita menilai segala sesuatu itu jadi salah. Ini bukan bicara jadi nggak ada pengetahuan ya. Jadi woman folly ini sebetulnya juga menjanjikan pengetahuan juga gitu. Tapi pengetahuan dari perspektif yang salah di dalam hal ini. Jadi perspektif yang benar itu lahir dari mana? Perspektif yang salah itu karena apa? Jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang woman wisdom, saudara membaca tadi kan ya di dalam ayat yang ke-9, saya baca lagi ya, ini karena ini penting gitu. Kita membaca dari Amsal 9 ayat 3, pelayan-pelayan perempuan telah disuruh berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Tempat-tempat yang tinggi di kota ya. Jadi rumahnya itu ada di the highest point gitu ya, dari kota gitu. Needless to say di dalam hal ini ya, saudara masih bisa sedikit mengerti hal ini kalau ada kesempatan ke Eropa, itu kota-kota yang tua biasanya ya, itu nggak boleh ada bangunan lebih tinggi, senternya itu kan selalu ini ya, gereja katedral gitu. Dari ini sangat mirip ya dengan kehidupan yang ada di dalam zaman orang Israel. High point dari kota itu adalah temple sebetulnya gitu. Jadi waktu di sini wisdom itu diberitakan dari tempat tinggi, ya undangannya itu datang dari tempat tinggi. Ini versi yang woman wisdom ya, itu bicara tentang undangan yang pasti gak bisa tidak harus dikaitkan dengan ibadah yang benar. Temple teologi ya. Ini bukan cuma sekedar bagaimana menjadi orang yang punya bijaksana, sekedar di dalam pengertian common grace itu anugerah umum, ada orang memang kayaknya punya bijaksana gitu ya, bisa memberikan pengertian-pengertian ini ya, tentang kehidupan dan sebagainya, tentang keuangan lah, tentang bagaimana membangun keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang kita mendapat quote-quote seperti itu ya, nggak necessarily dari ini kan ya, dari orang-orang Kristen gitu. Kalau sudah membaca misalnya ada orang kirim di medsos atau apa terus dari siapa gitu misalnya ya bijaksana gitu, nggak harus bentur dengan Alkitab gitu ya, tapi ini seperti kayak sesuatu yang di-share secara common grace gitu. Tetapi kalau sudah melihat di dalam ini ya, di dalam Amsal ini, dari tafsiran ini kita melihat woman wisdom itu nggak bisa dipisahkan dengan undangan yang datang dari temple itu. Jadi sudah pasti di sini bicara tentang ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Makanya ada istilah fear of the Lord is the beginning of knowledge di dalam hal ini ya. Ibadah kita itu mempengaruhi bagaimana kita akan melihat segala sesuatu. Kita percaya kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, atau kita nggak takut akan Tuhan, itu kita akan sangat berbeda ya dalam hal ini. Nah, seperti kita tahu ini kan memang by wisdom woman wisdom maupun woman folly itu kan bicara tentang ini ya, personifikasi itu, dipersonifikasi secara perempuan. Ya nggak tahu ya, ntar kalau ada waktu kita bisa discuss juga tentang ini. Ini menarik juga ya, kenapa perempuan gitu, bukan laki-laki ya, lady. Anyway, di dalam Hebrew itu kan memang artikelnya perempuan ya, hokmah. Tapi juga di dalam bahasa Yunani itu Sophia juga tetap pakai istilah ini, artikelnya juga perempuan ya, Sophia. Menarik ya, kadang di dalam bangsa tertentu itu artikelnya feminin, di dalam bangsa yang lain bisa jadi maskulin gitu. Tapi ini ada kesepakatan gitu ya, Pak, di dalam Hebrew maupun Greek sama-sama pakai artikel feminin gitu.
Kenapa pakai artikel feminin di dalam hal ini ya? Itu menjadi satu pertanyaan yang lain lagi, kita juga nggak bisa diskusikan kalau ada kebutuhan. Jadi waktu Alkitab ini menggunakan gambaran lady atau woman wisdom gitu. Ini gambaran yang disajikan di dalam kitab Amsal ini mencakup berbagai macam metafor ya, metafor. Metafor itu kalau di dalam ini zaman kita sekarang dianggap lebih kaya daripada kalimat-kalimat yang sifatnya itu proposisi gitu ya, kalimat-kalimat definitif, kalimat-kalimat yang mendefinisikan dan sebagainya. Metafor-metafor itu bicara tentang gambar yang lebih luas gitu. Dan metafornya bukan cuma 1-2 di sini. Tapi intinya adalah metafor yang dipakai di sini adalah metafor yang menggambarkan hubungan atau relasi Allah dengan umatnya. Maksudnya ini ya, Lady Wisdom ini. Jadi ada seperti kayak gambaran mediasi gitu ya. Ini Allah ya, ini terus kemudian manusia, lalu terus kemudian ini adalah Lady Wisdom gitu. Gambaran mediasi antara Allah itu membangun relasi dengan umatnya terus via Lady Wisdom. Nah, saya mungkin saudara ini ya kan kita di Injili kadang-kadang ada orang yang menafsir ini ini apakah Kristus dan sebagainya gitu. Saya percaya konsep mediasi di dalam hal ini ya bisa dikaitkan juga dengan Kristus. Tapi kita juga mesti berhati-hati dalam hal ini, nggak mengatakan bahwa hikmat itu sebenarnya adalah Kristus gitu dalam hal ini. Saya percaya itu tafsiran yang nanti terlalu berani ya. Maksudnya salah satu alasan sederhana adalah ya ini lady loh gitu, lady wisdom gitu, ini woman wisdom gitu. Bagaimana mengaitkan woman wisdom dengan Kristus gitu? Kalau kita membaca di dalam kitab suci Perjanjian Baru ya, saudara akan mendapati bahwa Yesus juga membangun pelayanannya itu juga ada kaitannya dengan ini, Sofia teologi ya di dalam hal ini. Maksudnya dia penggenapan juga pasti daripada apa yang dibicarakan di dalam Amsal. Tapi yang saya mau katakan adalah kita mesti agak berhati-hati waktu ini ya membicarakan ini hikmat ini sebenarnya adalah Kristus gitu. Itu jam yang terlalu cepat ya di dalam hal ini ya. Ada kalimat misalnya dikatakan dia adalah yang pertama dari ciptaan, itu kalau saudara bilang hikmat adalah Kristus bisa sangat bermasalah ya tafsirannya ya. Nanti bisa jadi pandangan bahwa Kristus itu sebetulnya adalah ciptaan gitu. Itu nggak ada dasarnya sama sekali gitu. Karena itu waktu kita memikirkan hal ini boleh saudara mengaitkan dengan Kristus. Anyway kita baca seluruh ini ya, kitab suci itu kan memang menunjuk kepada Kristus gitu. Tapi ya menuju, nah itu bagaimana gitu. Itu kita perlu belajar lebih hati-hati supaya nggak langsung jam seperti itu ya. Tapi sekali lagi saya balik lagi konsep mediasi itu memang ada kemiripan di sini ya. Kemiripan, jadi Allah itu berrelasi dengan umatnya ya via wisdom di dalam kitab Amsal ini. Gambaran yang termasuk di dalamnya itu adalah gambaran gambaran bagaimana itu Allah itu ya menggembalakan umatnya ya, being a father, termasuk juga gambaran spouse atau ini ya, bridegroom itu raja dan sebagainya. Sudah tahu di dalam Alkitab kan memang banyak pakai metafor-metafor seperti itu ya. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa metafor-metafor yang digunakan itu banyak ya, mencakup banyak hal gitu. Karena yang dibicarakan juga banyak aspek, membicarakan aspek yang limpah daripada karakter ilahi itu seperti apa gitu. Nah, lawan katanya dengan demikian kalau kita bicara tentang woman folly ya, woman folly. Ini seperti tadi kita kaitkan woman wisdom itu dengan sikap ibadah yang benar ya. Undangan hikmat itu datang dari temple, dari tempat yang tinggi gitu. Maka kalau sudah melihat sekali lagi undangan daripada woman folly di sini 13 lalu ayat 14 ya. Yaitu woman folly duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota ya. Nggak mau kalah. Tempat-tempat yang tinggi di kota ya. Jadi ini apa sih saya? Ini adalah true God versus idol sebetulnya gitu. Ini adalah gambaran hikmat ya. Di dalam versi yang benar yaitu yang disertai atau yang dimulai dengan hati yang takut akan Allah, yang beribadah kepada Tuhan di tempat ibadah yang benar. Dengan puncak-puncak yang tinggi yang menggambarkan, merepresentasikan false gods atau goddesses ya di dalam hal ini. Nah, kita tahu ya di ini Israel itu kan mereka bergumul ya dengan ini Asyera, Baal dan sebagainya itu, pelayanannya Elia dan sebagainya.
Itu saudara membaca di situ ada tarik-menarik ya antara Allah yang benar di situ dengan the false gods atau goddesses dari tanah Kanaan di situ. Nah, kita sih nggak hidup di tanah Kanaan, tapi sama di dalam ini ya kehidupan kita modern ini kita tarik-tarikan juga antara apa ini namanya Allah yang benar dengan berhala-berhala. Jadi orang kan seringkali mengatakan seperti ini ya, ini kita bijaksana ini khususnya Amsal ya, itu lain banget ya tradisinya. Seringkali kadang dikontraskan dengan theology of covenant, theology of covenant. Ini kan lebih bergerak ke arah theology of creation ya, ciptaan. Dan unless ini saya tidak seperti tradisi ini ya, kitab-kitab nabi-nabi ya, prophetic books itu, thus say the Lord begitu kan ya. Tuhan itu berkata gitu ya melalui nabi itu kan very top down gitu ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab Amsal itu kan isinya adalah penyelidikan di dalam kehidupan sehari-hari kan ya. Ini bicara tentang ya ada certain empiric base gitu ya. Dan yang menarik empiric base tapi ini juga firman Tuhan gitu. Saudara melihat nggak keindahan di sini ya. Jadi bukan cuma dari tradisi prophetic books, thus say the Lord gitu ya, yang adalah firman Tuhan gitu. Tapi model penulisan daripada bijaksana yang didapati oleh ini ya, orang yang berhikmat, yang memberi dirinya diundang oleh woman wisdom, itu bisa melihat keseharian di sini ya, bisa melihat keseharian itu dengan begitu cermat, dengan discernment yang tinggi dan sebagainya. Mengapa? Ya itu tadi, karena mereka punya fear of the Lord gitu. Jadi jauh daripada menjadi kitab sekuler katakanlah ya. Ini kan seringkali kita bisa ini ya. Kalau kita pikirannya sempit, biblical teologi kita sempit, kita pikir ya, yang disebut wahyu itu ya sudah pasti yang top down itu tadi ya. Allah berbicara, lalu dia berbicara kepada siapa? Kepada nabi. Terus nabi, berarti ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu. Kepada nabi yang palsu, Allah nggak pernah bicara. Allah berbicara kepada nabi yang asli, begitu ya, misalnya dalam hal ini ya. Tapi kalau sudah lihat di dalam Amsal, ini kan memang seringkali dikaitkan dengan tradisinya Salomo gitu ya. Ini bukan thus said the Lord kepada Salomo loh, bukan. Tapi ini adalah Tuhan memberikan kepada Salomo itu hikmat, lalu Salomo lah yang menyelidiki kehidupan sehari-hari itu. Ini loh, seperti ini. Orang kalau males-malesan, ya itu bisa akhirnya jadi miskin, ya, menghancurkan dirinya, dan seterusnya. Ini pergerakan di dalam wisdom literatur itu seperti ini. Jadi orang itu diundang untuk, kamu selidiki lah, kamu ada hikmat, ya, terus kamu selidiki, gitu. Menarik ya, kita melihat gambaran seperti ini karena saya pernah bicara kepada saudara ya. Kadang ada orang waktu dia mau mencari kehendak Tuhan ya, dia mau pasti Tuhan itu maunya apa di dalam kehidupannya. Ya, seperti kayak mengharapkan satu jawaban yang top down alam prophetic books gitu ya. Jadi Tuhan tolonglah berbicara kepada saya, sebetulnya yang mana sih gitu ya. Saya ini mesti menikah dengan siapa gitu misalnya, atau saya mesti kerja di mana ya. Top down wahyu gitu misalnya ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita mempunyai pasal ini ya, biblical teologi, Proverbs di situ ya, Tuhan akan berkata di dalam hal ini ya, ini seolah-olah Tuhan itu mengundang kita, ya kamu silakan kamu pikirkan, kamu ada bijaksana di dalam firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, kamu ada bijaksana Kristus, kamu sudah mengenal Kristus ya, menurut kamu ya, di dalam pemahaman kristologimu ya, dengan pengenalanmu akan firman Tuhan, itu keputusan apa yang kamu ambil dalam hal ini? Ada bicara tentang worldview. Ini bukan bicara tentang Allah yang menggiring manusia terus kanan, stop. Oke, 2 detik lagi ya jalan ya. 1, 2. Oke, jalan. Stop lagi. Sekarang kiri. Kayak gini nggak fun deh kayak begini ya. Jadi kayak anak kecil itu akhirnya. Tuhan nggak seneng kalau terus-menerus di dalam kehidupan kita bertahun-tahun terus dia harus menggerakkan kita seperti itu gitu. Itu berarti Tuhan ya memang kita ini tetap anak betul ya. Tapi ini berarti terus kemudian kita ini nggak bertumbuh kan ya, nggak bertumbuh di dalam bijaksana. Coba perhatikan kehidupan Salomo. Bagaimana dia mendapatkan bijaksana itu melalui observasi dunia sehari-hari. Jadi kita Amsal ini sangat menjanjikan, soalnya ini bukan sedang mau ini ya menggantikan tradisi daripada prophetic books, pasti bukan itu maksudnya gitu. Tapi saudara yang punya sikap ibadah yang benar itu kita bisa punya wisdom, discernment, kecerdasan untuk melihat situasi ini sebetulnya apa gitu. Sehingga ini sesuatu yang sangat menarik ya, undangan daripada Tuhan untuk bisa mengamati bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengamati, kita juga mengamati. Tapi waktu mengamati itu siapa yang mengamati? Ya kita gitu. Again, mediasi,
ini ya, woman wisdom itu, bukan tanpa woman wisdom, jadi kita digerakkan oleh woman wisdom, akhirnya kita bisa mengamati seperti Tuhan mengamati. Tapi sekali lagi, saya kalau boleh menekankan aspek ini ya, aspek cultic gitu ya, meskipun ini adalah let's say empiric base ya, observasi kehidupan sehari-hari ya, seperti kayak seolah-olah ya ini kayak wahyu umum ya, bukan wahyu khusus gitu. Kalau prophetic books itu kan wahyu khusus jelas gitu ya, top down gitu. Tuhan berbicara. Demikian Yahweh berbicara kepada umatnya melalui nabi siapa begitu kan ya. Terus kita bilang itu wahyu, itu jelas. Tapi ini juga wahyu loh, dan ini wahyu khusus. Meskipun seperti kayak seolah-olah ya ini wahyu umum atau wahyu khusus ya, gambaran seperti ini. Ini bukan sekedar wahyu umum sih. Mengapa? Karena ada landasan cultic ini loh, ibadah itu tadi. Jadi bagi Israel itu nggak bisa berpikir tentang bijaksana, tentang pengamatan kehidupan sehari-hari tanpa kepercayaan kepada Tuhan, tanpa sikap hati yang takut akan Allah. Nah di sini tadi saya kan bilang kepada saudara ya, kalau di medsos banyak orang kalimat-kalimat bijaksana bisa daripada master inilah, daripada atau orang kepercayaan nggak harus Kristen gitu, daripada orang-orang lain, agama lain, dan kalimatnya bisa bagus gitu kan. Ini ya kita percaya itu respons terhadap wahyu umum. Tapi Amsal itu bukan itu, saya bukan. Kalau Amsal cuma seperti itu, ya nggak ada bedanya gitu dalam hal ini ya. Dia stay di dalam level wahyu umum berarti. Tidak sebetulnya. Karena Amsal ini sekali lagi ya, presupposisinya itu adalah takut akan Allah. Presupposisinya adalah sikap beribadah kepada Allah. Bahkan panggilan daripada lady atau woman wisdom itu sendiri adalah panggilan yang tidak bisa dipisahkan dengan temple di tempat-tempat yang tinggi. Tetapi sekali lagi saya, berhala-berhala itu ya, false gods and goddesses itu tadi juga menempati tempat-tempat yang tinggi. Nah, kalau tinggi ya enggak, kalau nggak tinggi nggak menarik saya. Kalau cuma nggak menjanjikan, bukan dari tempat yang tinggi ya nggak menarik gitu. Saya ambil ini ya saya contoh misalnya di dalam Israel pada saat itu tuh. Israel itu kan ya hidup di tanah Kanaan, mereka tahu di Kanaan itu ada god and ini ya, goddess ya. Misalnya ya itu yang terkenal ya ini Baal Asyera gitu. Baal Asyera. Jadi konsepnya di dalam Kanaan itu kan dewana itu kan teritorial gitu ya, teritorial. Jadi masing-masing ada spesifikasinya gitu. Jadi kalau mau mancing ya nelayan itu dewana apa gitu. Lalu kalau mau beternak itu apa gitu. Kalau mau punya anak itu dewana itu apa gitu misalnya ya. Nah, Israel itu kan juga struggling ya saya di dalam hal ini gitu dengan urusan seperti fertility, dengan kesuburan ya. Nah, terus kemudian di sinilah masuklah Baal. Baal itu masuk karena dia itu adalah god of fertility. Ya dia itu yang dipercaya yang punya power ya untuk mendatangkan hujan ya, mendatangkan embun dan sebagainya. Itu Baal gitu. Maka bukan kebetulan kalau sudah membaca di dalam ini ya, pertempuran daripada Eliat melawan nabi-nabi Baal, itu urusannya dengan hujan kan ya. Itu bukan kebetulan saya dengan hujan, sengaja bikin tentang hujan. Karena apa? Karena Baal itu adalah dewa hujan. Dia dipercaya bisa menurunkan hujan, tapi ternyata nggak ada hujan di sana. Gitu. Nggak ada kilat ya menyambar gitu ya. Selain hujan kan, hujan itu kan didahului dengan kilat begitu ya. Hujan, kilat itu maksudnya waktu kilat menyambar itu mestinya terbakar setelah itu gitu. Korban persembahannya kan ya. Tetapi ini dewa Baal kalau sudah ini ya, saya lupa itu di mana, kalau nggak salah di Museum du Louvre atau di mana ya, salah satu museum lah itu gambaran ini sculpture dewa Baal itu dia pegang ini, saya pegang kilat gitu. Karena dia yang akan menurunkan kilat itu ya, maksudnya sanggup membakar dan kemudian terus ya memberikan hujan gitu. Tapi di dalam pertempuran dewa-dewa Baal ya melawan Elia itu kan akhirnya nggak ada yang terbakar di sana. Berarti Baal itu palsu gitu sebetulnya. Jadi orang Israel bergumul tentang fertilitas, tentang kehidupan mereka bercocok tanam dan sebagainya, agriculture dan sebagainya itu seperti kayak ada temptation. Ini loh dewana, ini sudah ada spesifikasinya. Kamu bergantung dengan ini saja. Nah, di dalam dunia modern, kita juga bergumul ya dengan dewa-dewa palsu seperti ini. Di dalam saat seperti ini, saya percaya salah satu yang bisa menjadi temptation kita untuk menyembah yaitu ini dewa vaksin namanya ya. Saya bukan mengatakan kita sebagai orang Kristen jangan bergumul untuk vaksin, bukan itu loh maksudnya ya. Kita mendoakan juga supaya vaksin itu bisa ditemukan dan kalau boleh ya segera ditemukan gitu. Tapi ada orang lebih percaya vaksin daripada Yesus sekarang. Mereka bicara tentang firman Tuhan kayak begini, ini apalah, saya nggak peduli lah, ini PA kayak begini, ini omong kosong semuanya.
cuma satu yang saya perlu, yaitu mana vaksinnya, sudah begitu, supaya kita bisa keluar daripada persoalan ini, mana obatnya. Karena kalau kita gini terus ini setengah mati gitu. Sekarang kerja pun repot, semua repot, bisnis gagal dan itu, dan nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, dan seterusnya. Jadi mana vaksinnya begitu ya. Dan real juru selamat itu sekarang adalah vaksin gitu misalnya. Nanti kalau kita masuk di dalam kondisi yang lain lagi ya, bermunculanlah dewa-dewa yang lain gitu. Dewa-dewa yang lain yang menjanjikan jalan pintas ya, seperti woman folly, bukan woman wisdom. Lalu mengarahkan kita ya untuk masuk kepada pengabdian yang salah, gitu. Pengabdian yang keliru ya. Sikap hati, arah hati yang dikuasai oleh sesuatu yang keliru, dan itulah saya akhirnya apa? Ya ini. Akhirnya terus kemudian di situ sebetulnya menanti kebinasaan ya. Itu roh-roh apa yang dikatakan di sini ya. Arwah-arwah ya. Di sana ada arwah-arwah orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati, Amsal 9 ayat yang ke-18, itu sebetulnya adalah jalan yang menuju kepada destruction. Gitu. Tapi orang nggak sadar. Ya karena woman folly ini juga ya, punya atraksinya sendiri. Gitu. Jadi kalau sudah membaca di dalam bagian ini, saudara akan melihat di sini pertempuran ya, gitu ya. Ini ya. Decision yang harus diambil, itu, decision yang perlu diambil itu adalah apakah kita ini tetap mau mengikut Yahweh, ya, mengikut Tuhan, ya, atau kita berpaling kepada false gods itu tadi, itu, ya. Maksudnya Yahweh itu dimediasi oleh woman wisdom, ya. Waktu kita memilih Yahweh, nah itulah berarti kehidupan kita itu dikuasai oleh woman wisdom itu tadi, gitu. Kita menerima undangannya, kita makan bersama dengan dia. Tetapi ini ya waktu kita terus kemudian membiarkan berhala-berhala itu menguasai hati kita. Nah, mulailah berarti kita jadi bersekutu, kita menerima invitation daripada woman folly. Gambaran tentang perempuan ini kan memang menarik ya, ada certain atraksinya sendiri gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kita nggak boleh terus kemudian hanya melihat di dalam pengertian yang kehilangan aspek kultik atau aspek ibadah itu tadi ya. Karena dua-duanya ini menggambarkan mediasi ya, baik Allah yang sejati maupun Allah yang palsu itu. Saudara melihat ini Allah yang sejati atau Allah yang palsu gitu ya, di dalam hal ini. Ini pertempuran antara Tuhan dan Allah-Allah daripada bangsa lain. Allah-Allah yang palsu itu. Saya pernah suatu saat berkunjung di ini ya, di apa itu namanya UC Berkeley ya. UC Berkeley itu dekat San Francisco itu. Lalu terus kemudian di situ ada library yang cukup bagus ya. Itu tulisannya di dalam bahasa Latin deh. Adalah tulisannya sebetulnya kalau saya nggak salah ingat persis ya, itu ya ini diambil daripada Amsal yang ke-9 ini ya. Maksudnya undangan daripada Lady Wisdom. Ayat 5 ya. Marilah makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Ya. Paling nggak ayat 5 lah. Saya lupa cuma ayat 5 atau ayat 5 dan 6. Menarik ya, saya. Kalimat seperti ini ditaruh di library, undangan ya, invitation of knowledge di dalam hal ini kan, buanglah kebodohan. Kamu belajar di perpustakaan ini ya, kamu membuang kebodohan, kamu jadi cerdas ya, kamu jadi berhikmat, berpengertian dan sebagainya. Cocok sekali sih itu bicara tentang ini, tentang perpustakaannya. Tapi ya, kalau kita melihat di dalam konteks Proverbs yang asli, ini nggak bisa dipisahkan dengan hati yang takut akan Allah. Nggak ada gunanya, saudara punya pengetahuan sebanyak apapun gitu ya, baca semua buku di library gitu misalnya, nggak mungkin sih itu. Terus kemudian saudara bengkak di dalam pengetahuan, tapi saudara sebetulnya dikuasai oleh idols. Itu bukan tafsirannya Amsal, bukan. Orang yang pengetahuannya banyak, tapi dia nggak punya hati yang takut akan Allah dan sebagainya. Itu berarti dia nggak tetap. Dia menerima undangan woman folly, bukan woman wisdom. Bukan undangan daripada Lady Wisdom, tapi Lady Folly yang dia terima sebetulnya. Karena tanpa takut akan Allah, nggak ada pengenalan, nggak ada pengertian, nggak ada hikmat, nggak ada gitu. Yang ada ya ini kebebalan, foolishness ya, folly. Menarik juga waktu kita bicara di dalam ini ya, di dalam kitab Amsal, gitu. Di dalam kitab Amsal
penulis Amsal pasti bukannya nggak tahu tentang doctrine of sin ya, pasti bukannya nggak tahu gitu, tahu pasti bicara tentang ini apa, sin, tentang dosa dan sebagainya. Tapi yang seringkali dipakai di sini itu apa adalah foolishness gitu ya, foolishness. Jadi ini seperti kayak sinonimus daripada ya sin ya. Tapi istilah sin itu nggak terlalu dipakai. Sekali lagi, bukan berarti penulis Amsal ini nggak percaya adanya dosa gitu misalnya. Apa sih dosa itu? Yang ada itu cuma bodoh gitu misalnya ya, bukan dosa. Bukan itu saya. Tapi kosakata yang dipakai di sini ya, bukan pakai istilah sin ya. Sin itu kan ini apa? Sin itu kalau kita melihat itu kan bahasa yang dipakai di dalam ini ya. Levitikus sangat kuat ya, kitab Imamat gitu. Sin, dosa, lalu ada korban penghapus dosa gitu ya. Ini bahasa apa itu priestly language itu di dalam hal ini ya. Kitab Imamat ya. Kita bicara dosa, pengampunan dosa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Amsal itu nggak bicara dosa gitu. Amsal itu bicara tentang foolishness ya. Ini bukan memperlunas ya, tapi justru mau mengatakan bahwa foolishness itu sebetulnya adalah seriusnya seperti itu karena leads to destruction ya. Kita kadang-kadang berpikir seperti ini. Maksud saya begini saya. Kita kalau bicara dosa seperti wah sangat menakutkan ya, dosa itu bisa menghancurkan, membawa maut dan sebagainya. Tapi kalau orang ignorant, foolish, ya sudahlah, kita mesti sabar sama dia begitu ya. Itu kan cuma foolish gitu ya. Ini kan bukan dosa kan, bukan yang menghancurkan orang. Ini kan cuma kurang bijaksana. Ya kalau kurang bijaksana ya kita kasih tahu lah supaya dia bisa belajar dan sebagainya. Amsal nggak melihat seperti itu, saya bukan. Foolishness itu leads to destruction. Berarti sama seperti dosa ya. Kalau orang itu nggak dikuasai oleh hikmat, dia akan dikuasai oleh foolishness itu, woman folly itu tadi ya. Hidupnya itu berakhir kepada di mana ada arwah-arwah itu tadi, alias kebinasaan, maut. Berarti jangan anggap enteng ya tentang ini ya, sin of ignorance gitu ya. Ini apa, ignoransia, tidak apa ini namanya, ya tidak mau dididik dan sebagainya. Ini persoalan sangat besar kalau menurut kitab Amsal. Sekali lagi ya, waktu kita bicara tentang kecerdasan dan sebagainya, kita kan bukan bicara tentang kecerdasan ini ya, IQ dan sebagainya, atau even EQ atau apa. Tapi bicara tentang spiritual ini, apa intelligence ya, itu ini orang ini punya hati yang takut akan Allah atau dia bebal. Foolish itu dalam pengertian apa? Ya orang bebal berkata tidak ada Allah. Ya itu foolish maksudnya. Orang bebal mengatakan Allah itu nggak ada. Dia nggak punya hati yang takut akan Allah. Dia suppressing knowledge of God. Saya pernah mengatakan ya, orang-orang yang terus kemudian akhirnya meninggalkan Allah padahal pernah punya pengertian tentang Tuhan dan sebagainya. Itu nggak pernah ada experience bahwa firman Tuhan itu benar di dalam dirinya. Sayang sekali ya, saya ikut seperti kayak ke gereja bertahun-tahun tapi nggak pernah mengalami ini betapa baiknya Tuhan itu, betapa indahnya Tuhan itu. Itu sesuatu yang sangat experienceable, sesuatu yang sangat livable ya. Tapi kalau orang itu semua nggak ada. Saya bukan mau sedang menyejajarkan Alkitab dengan ini ya, pengalaman bukan itu poin saya. Tapi pengikutan akan Allah yang benar itu pasti include ada dimensi experience ya. Kalau itu nggak ada, ya kita bisa goyang loh di dalam hal ini. Kita pikir Tuhan itu cuma social construct gitu. Allah itu cuma sesuatu yang dipakai, ditemukan manusia untuk menakut-nakuti, mengancam manusia tentang hell yang nggak pernah ada gitu misalnya, tentang penghukuman ini itu dan sebagainya, atau dibilang seperti Sigmund Freud sebetulnya adalah apa itu mimpi masa kecil yang nggak kesampaian gitu, akhirnya karena nggak punya father yang terlalu baik, akhirnya terus my heavenly father gitu, saya kasihan banget deh lu gitu misalnya, karena lu nggak ada papa di dunia yang benar-benar peduli akan kamu, terus kamu mimpi heavenly father gitu, our father in heaven dan sebagainya. Sebetulnya nggak ada lah itu cuma imajinasi semuanya gitu. Kenapa ya bisa ada gambaran seperti ini? Itulah gambaran orang-orang yang nggak pernah mengecap kebaikan Tuhan, nggak pernah mengecap keindahan yang ada pada Tuhan. Dia nggak mengerti itu gitu. Sehingga akhirnya apa ya, foolishness itu jadi menarik ya, jadi cara hidup yang atraktif di dalam hal ini. Sekali lagi saya mau mengatakan tadi, sudah mengatakan bahwa ini ya, gambaran folly itu kalau sudah baca ayat 13 sampai 18 pasal yang ke-9 ya, dikatakan di sini perempuan bebal itu cerewet ya, brush itu apa ya, saya terjemahan bahasa Indonesianya cerewet ya, boleh juga sih.
diterjemahkan seperti itu. Tapi cerewet di dalam pengertian apa maksudnya saya? Itu brash itu kan kalau ini ya, lihat salah satu definition di dalam dictionary dia ini self-assertive in a rude, noisy, or overbearing way. Nah, itu ya, noisy and overbearing way itu boleh diterjemahin cerewet gitu. Tapi self-assertive ini adalah apa ya? Yang penuh dengan ego gitu ya, pokoknya itu all about her, tentang dia, dan dia memaksakan kehendaknya dengan cara yang rude ya, yang kasar ya, terus ngomong terus ya, nggak seperti kayak akhirnya nggak ada keanggunan gitu ya. Itu sebaliknya ya, lady wisdom itu persuasif. Kalau orang menolak, memang pada akhirnya orang akan mendatangkan penghakiman atas dirinya gitu ya. Tapi lady wisdom, nah ini menarik ya, lady ya, gambaran lady. Lady itu harusnya persuasif di dalam hal ini. Membujuk di dalam hal ini. Bukan memaksa. Memaksa itu seperti kayak gambarnya itu apa ya? Lebih cocok ini ya, force dan sebagainya. Itu kan lebih gambarnya lebih dekat kepada maskulin, if not even machoism gitu sebetulnya. Ini gambaran machois gitu. Nah, biasanya poin ini ya. Sementara lady itu kan apa ya, dia itu anggun gitu ya, dia membujuk ya, ngomongnya itu lembut tapi ya diam-diam menghanyutkan gitu ya. Tapi kita bicara dalam pengertian positif dalam hal ini. Waktu membujuk, persuasi disebut ya, itu memberikan ada space ya, ada apa ini namanya, nggak override apa ya, human free will gitu misalnya, nggak override daripada space yang ada pada manusia itu tidak, tapi dia menawarkan, dia invite ya. Tapi kalau digambarkan di sini woman folly itu sebaliknya, ini ada sifat yang seperti kayak memaksa gitu ya. Dia rude, kasar, noisy, overbearing, cerewet ya. Ngomong nggak selesai-selesai gitu. Jadi orang terus kemudian kalau masih terbujuk juga, itu keterlaluan ya sebetulnya gitu. Nah, memang di dalam dunia ini ada banyak hal yang ironis ya. Orang yang baik justru makin tertekan, makin dikorbankan, nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang suka ngotot, orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya seringkali adalah mereka yang akhirnya dapat apa yang mereka mau. Ya memang ini ketidakadilan gitu ya. Tapi jangan karena ini terus kemudian kita jadi ya gini cara di dunia bekerja, gini kita mesti self assertive. Kalau kita nggak self assertive, kalau kita self denial, wah konyol lah, habis lah kita, kelar kehidupannya. Nggak mungkin bisa make it di dalam dunia. Dunia ini adalah tentang the survival of the fittest gitu misalnya. Kalau kita nggak mau berkompetisi ya sudah habis lah kita kegencet gitu ya. Kita akan menjadi orang-orang yang crush, aja orang yang terinjak dan hancur lebur dan sebagainya gitu. Jangan kita terus kemudian tempted ke arah sana ya. Kalau kita tempted ya itulah berarti ini. Ya ini kan sifatnya woman folly kan memang seperti ini. Self assertive ya. Pokoknya kamu ribut aja gitu ya, pokoknya kamu teriak-teriak dan sebagainya gitu. Saudara ini kan ya, apa membaca dikatakan tentang Mesias itu waktu dia di jalan, dia tidak apa ini ya, mengumbandangkan suaranya dengan berteriak-teriak dan sebagainya, dengan memaksa dan sebagainya. Ini saya ini ya apa langsung tafsir gitu di dalam range of meaning saya di dalam hal ini. Saudara melihat di dalam gambaran ini sekali lagi ya, sangat sesuai dengan gambaran Lady Wisdom. Yesus itu nggak seperti pemerintah Romawi, ya. Bukan itu. Kerajaannya bukan seperti pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi itu memerintah dengan tangan besi. Itu gambaran woman folly sih, actually. Kalau kita mau kaitkan ya. Sementara Yesus itu wisdom teologi di dalamnya. Highly persuasive. Waktu orang menolak dia, ya binasa orang itu. Tetapi dia nggak memaksa, ya dia nggak mengancam, ya dia nggak overbearing, ya dia nggak noisy, ya dan dia nggak rude, nggak kasar gitu. Ya ini kalau saudara boleh apa hayati ya, dalam kehidupan kita komunitas gereja, bagaimana sih? Atau di dalam kehidupan saudara secara pribadi, kehidupan kita ini lebih dikuasai oleh woman folly atau dikuasai oleh woman wisdom. Dan ini ayat yang tadi saya mau share sebetulnya ya. Ini ayat yang ke-13 ya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ya dan tidak tahu malu. Saya baca bahasa Inggris saja ya. Saya baca bahasa Inggris. The woman folly is loud, ya, noisy, loud ya. Sebaliknya apa ini woman wisdom itu sebaliknya ya. She is seductive and knows nothing.
seductive and knows nothing. Saudara perhatikan ya, ignoransi ya kan ya, seperti kayak ya dia cuma nggak tahu lah, sudah cuma nggak tahu doang gitu ya. Knows nothing. Knows nothing itu bukan di dalam pengertian ignorance di dalam arti ya dia belum belajar atau apa, tapi ignorance dalam pengertian dia nggak bisa melihat dunia ini dengan benar. Jadi penyelidikannya itu semuanya salah. Dia lebih percaya kepada the power of money gitu misalnya. Contoh sederhana saja, contoh sederhana. Dia percaya ini problem daripada segala sesuatu ini adalah karena saya nggak kaya. Kalau saya kaya, ini semua persoalan akan beres saja. Gitu. Ini ignorant, orang seperti itu ignorance ya. Dia nggak mengenal dengan benar itu. Kenapa? Ya karena nggak ada takut akan Tuhan, maka view-nya dia tentang uang itu salah. Tadi saya bilang ya, pengharapan orang tentang vaksin gitu misalnya ya. Dia pikir itu setelah ada itu semua persoalan akan beres dan sebagainya. Inilah ignorance ya, dalam gambaran seperti ini. Ignorance itu leads to destruction kalau di dalam gambaran wisdom teologi ya. Jadi dia sendiri itu nggak memiliki pengetahuan, tidak berpengalaman ya. Dan juga nggak tahu malu, tidak tahu malu. Jadi bahkan ini saya bukan saja dia itu ignorance ya, tapi dia sendiri ignorance bahwa dia itu ignorance. Ini double ignorance namanya ya. Sekali lagi ya. Jadi dia ini sendiri ignorance, nggak memiliki pengetahuan, tapi dia sendiri itu nggak punya kesadaran bahwa dia itu sebenarnya ignorance gitu. Ya inilah dosa kecongkaan ya, sudah tahu kan ya. Kebebalan itu kan seperti itu, sudah nggak ngerti, nggak sadar bahwa nggak ngerti lagi gitu. Sudah nggak ngerti, malah dia ngajarin orang lain lagi gitu. Wah ini luar biasa ya, saya. Orang nggak ngerti, terus kemudian dia, ya saya nggak ngerti, tapi masih nggak ngerti juga gitu kan. Tapi ini sudah nggak ngerti, lalu nggak sadar bahwa dia itu nggak ngerti, malah dia itu sangat overconfidence bahwa dia ngerti, dan bukan cuma itu, dia ngajarin orang lain, ya karena dia pikir dia itu sangat ngerti gitu. Wah ini kacau luar biasa ya, saya. Ini gambaran seperti ini, ya gambaran di dalam Amsal itu ya mengatakan, ya inilah yang disebut dengan kecongkaan itu ya ini, kebebalan ya ini gitu. To the max ya sepertinya itu. Dan orang-orang yang memberi dirinya terus kemudian itu ditawan ya oleh Lady Folly ini ya itulah orang-orang yang memang bebal, orang-orang yang bodoh. Jadi saudara membaca di sini ya, kita baca sekali lagi ya Amsal 9. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggur dan menyediakan hidangannya. Ya, jadi ini gambaran kehidupan itu seperti pesta, gitu. Gambaran kehidupan itu seperti makanan deh di dalam hal ini ya, undangan untuk makan. Gitu. Berarti ada kenikmatan di sini sudah. Undangan daripada wisdom, Lady Wisdom, ini menjanjikan kenikmatan. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruh berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota ya. Tapi kita bicara temple dan sebagainya, sudah masih ingat ya. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Perlu kerendahan hati ya. Siapa yang tak berpengalaman? Orang yang menerima undangan daripada Lady Wisdom itu harus menyadari bahwa dia itu nggak berpengalaman. Sebetulnya audiens daripada Amsalnya memang ini kan ya, pemuda-pemudi yang masih belum berpengalaman. Nah kalau kita sadar bahwa kita nggak berpengalaman, ya, lalu kita menerima undangan daripada Lady Wisdom, nah inilah sudah ada pengharapan. Tapi celakalah orang yang merasa dirinya sudah sangat berpengalaman, overconfidence dan sebagainya, ini nggak ada pengharapan. Gitu. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Waktu dikatakan di sini ya, Lady Wisdom mengundang. Siapa yang tak berpengalaman ini bukan sedang ridiculing orang lain ya, saya bukan gitu. Ini memang fakta. Gitu. Tanpa dia nggak ada orang bisa berpengalaman. Jadi kalau mau berpengalaman, ya ikatlah ini terimalah invitation daripada Lady Wisdom itu, berrelasilah dengan dia. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemarin kepada yang tidak berakal budi. Sekali lagi ya, tidak berakal budi. Terus ini, marilah, makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, ikutilah jalan pengertiannya. Needless to say, selain gambaran table fellowship, undangan makan, dan sebagainya, masalah knowledge sebagai pesta, dan sebagainya. Ini waktu bicara tentang ini ya, tentang roti dan anggur ya, yang di dalam bahasa wisdom literatur itu juga menggambarkan sukacita kan ya. Anggur terutama ya. Minyak anggur. Jadi apa saya? Undangan hikmat ini menjanjikan true joy. Sebaliknya ya, orang yang bersekutu dengan Lady Folly, ya dia akan menderita kesedihan, kesengsaraan ya,
miserable life dan sebagainya, kehidupan yang hancur dan seterusnya dan seterusnya. Satu poin terakhir yang juga menarik ya, itu di dalam pembaca saya belajarnya dari Brueggemann gitu, jadi ada banyak interpretasi ya waktu bicara tentang wisdom ini sebetulnya apa sih gitu, tapi ada satu tafsiran yang menarik. Christine Yoder dia dikutip oleh Brueggemann itu. Dia bilang seperti ini saya jadi ini sebetulnya diambil daripada gambaran yang terjadi di sekitar Israel. Itu jadi ada gambaran orang yang dari katakanlah keluarga bangsawan gitu ya, pemuda yang mau menikah. Jadi dia ada dua pilihan. Itu dia menikah dengan perempuan yang benar atau dengan perempuan yang salah. Kalau dia menikah dengan perempuan yang benar ya perempuan yang benar itu dia akan membawa sejahtera, well-being ya, mendatangkan kekayaan, umur panjang dan pokoknya hidupnya akan bahagia aja kalau ketemu perempuan yang benar. Tapi celakanya kalau ketemu perempuan yang salah ya, ini perempuan yang suka menggerogoti dan sebagainya, yang males lah, yang juga cuma hambur-hambur uang dan sebagainya dan seterusnya, ya hidupnya akan berakhir kepada distraction gitu. Jadi gambaran ini gambaran ekonomik gitu. Gambaran apa ini yang disebut dengan economic reading ya. Jadi menarik kalau kita melihat di dalam gambaran ini ya, perempuan jalang, perempuan asing ya, perempuan ini digambarkan, maksudnya Lady Foley itu digambarkan sebagai ini seperti kayak satu pernikahan yang akhirnya jadi menghancurkan kehidupan orang itu. Nah, memang seperti saudara tahu di dalam Perjanjian Lama kan seringkali berkat yang dari Tuhan kan digambarkan secara fisik ya, termasuk secara materi gitu. Doa kita percaya tentu saja waktu Amsal menulis ini gambarannya pasti bukan material blessing only gitu ya, tapi images yang dipakai gitu ya, metafor yang dipakai itu adalah gambaran, let's say ini ya, prosperity dan sebagainya. Karena ada konteks ya, itu di dalam keadaan pada saat itu ya itulah gambaran seorang pemuda yang punya martabat itu, dia ketemu dengan perempuan yang benar, hidupnya juga akan bahagia ya. Coba baca Amsal 31 ya. Saudara mendapat gambaran perempuan yang cekatan seperti itu gitu. Ya itulah gambaran ini, Lady Wisdom gitu. Atau ketemu sama perempuan yang celaka gini, akhirnya menghancurkan kehidupannya ya, dia tadinya punya uang akhirnya jadi bangkrut dan sebagainya, karena nggak memiliki istri yang bijaksana di dalam hal ini. Nah, ini gambaran ya, tafsiran daripada economic reading yang terus kemudian dihayati secara di dalam pengertian rohani maksudnya. Demikianlah halnya juga dengan kehidupan kita rohani. Kalau kita menikah dengan Lady Foley, ya, kalau kita menikah dengan ini, dan ini bukan cuma untuk pemuda tentu saja ya, untuk pemudi juga gitu. Dan tentu saja juga bukan cuma untuk pemuda-pemudi, tapi orang segala usia maksudnya. Kalau kita menikah dengan Lady Foley, ya inilah kehidupan kita akan bankrupt gitu. Maksudnya kita akan masuk ke dalam betul-betul miserable spiritual state yang akan hancur-hancuran gitu ya. Atau kita menikah dengan Lady Wisdom. Menikah dengan Lady Wisdom. Lady Wisdom itu akan menuntun kita di dalam hal ini, mengajar kita ya, kita jadi seperti kayak anak-anaknya gitu, yang diajar oleh Lady Wisdom ini ya. Jadi gambarannya saudara lihat itu kadang-kadang gambaran ibu dan anak, tapi juga bisa gambaran spouse ya, agak fluid sebetulnya gitu ya. Maka kita akan memiliki bahagia yang sejati di dalam hal ini. Nah, gambaran economic reading ini ya, tafsiran ini ya, gambaran yang betul-betul terjadi dalam kehidupan manusia, terus kemudian ditarik atau dimengerti, dihayati di dalam kehidupan spiritual ya. Sekarang ya, kehidupan kita ini, pertanyaannya adalah apakah kita mengikuti the way of foolishness ya, atau kita mengikuti the way of wisdom. Pak, apakah tepat bila mendoakan orang Kristen yang tidak taat agar Tuhan mengajar dan mendisiplinkannya? Kaitannya bijaksana dalam berdoa. Gini ya, saya itu sangat-sangat ini ya, sangat personal gitu, dari case to case bisa different dan sebagainya. Cuma waktu saudara mendoakan orang Kristen nggak taat, Tuhan mengajar dan mendisiplinkan dan sebagainya, ini kita mesti melihat beberapa hal dulu ya. Maksudnya kita sendiri sudah melakukan bagian kita atau belum gitu. Atau kita nggak mau terlibat di dalam urusan instruction itu karena kita sudah terlalu capek atau apa gitu misalnya ya. Sudahlah Tuhan hajar saja selesai itu seperti kayak jalan pintas ya. Tapi kalau saudara sudah berbagian, saudara sudah pernah mendoakan dan
pernah memberikan perkataan dan sebagainya, tapi terus-menerus ditolak dan seterusnya dan seterusnya. Kita menyerahkan dia di dalam tangan Tuhan, ya. Well, sebetulnya sudah dari pertama kita pasti selalu menyerahkannya di dalam tangan Tuhan, ya. Tapi kalau sampai saudara berdoa Tuhan menghajar dan mendisiplinkannya gitu, ya bukan nggak boleh sih saudara, tapi perlu kepekaan khusus ya untuk bisa minta kalimat seperti itu supaya waktu kita mengatakan kalimat seperti ini bukan digerakkan oleh kita punya hatred, kita punya apalagi revenge gitu ya, atau kita punya ketidaksabaran, impatience dan sebagainya, dan bukan out of love, bukan karena kita mencintai, tapi karena kita kayaknya sudah kepingin melihat dia itu jerah gitu maksudnya. Aspek penghukuman ya, jadi kita ya setidaknya saudara minta Tuhan yang melakukannya itu masih ada hal yang positif ya seperti itu. Tapi kita perlu menyelidiki motivasi kita waktu kita minta kepada Tuhan seperti itu. Sekali lagi, kita sendiri apakah sudah berbagian di dalam ini, di dalam mendidik, di dalam memberikan nasihat ya, termasuk waktu kita mengalami penolakan dan sebagainya. Kalau kita membaca kehidupan Kristus ini di Injil misalnya ya, itu dia berapa kali dia ditolak, tapi waktu dia menyatakan kalimat, bahkan kalimat penghakiman yang paling keras pun ya, di situ dia sekali lagi mengundang. Seperti kayak nggak pernah patah semangat gitu dalam hal ini ya, nggak ada habisnya ya, itu perseverance-nya itu terus-menerus mengundang dan sebagainya. Nah, harap kita sendiri juga bisa bertumbuh di dalam hal ini ya. Tapi kalau orang itu sudah begitu bebal dan sebagainya, sudah nggak bisa dikasih tahu lagi. Saudara merasa saya sudah mendoakan dia ini 17 tahun. 17 tahun saya sudah berdoa bagi dia. Dan nggak ada perubahan sedikit pun, malah sepertinya kayak makin lama makin decline gitu. Ya sudah, saudara serahkan orang seperti itu di dalam tangan Tuhan. George Muller ya, pendoa syafaat yang sangat-sangat diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, yang disebut pahlawan iman itu. Dia pernah mengatakan, ya kalau Tuhan kalau Tuhan menghentikan kita untuk mendoakan seseorang ya kita mesti berhenti mendoakan dia. Wah, kalimat itu betul kalimat raksasa ya. Saya percaya kalau kita nggak cukup dewasa memahami kalimat itu bisa menjadi kalimat yang mendiscourage kita untuk mendoakan orang lain. Tapi maksud George Muller bukan itu. Maksud dia adalah kita sudah mendoakan dia itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi sudah cukup, sudah sampai sini. Terus kemudian Tuhan mau kita mendoakan orang yang lain. Jadi Tuhan menggerakkan kita untuk mendoakan orang yang lain. Karena orang ini sudah doakan terus berpuluh-puluh tahun. Dan George Muller adalah orang yang seperti itu. Yang mendoakan orang itu, mendoakan orang itu berpuluh-puluh tahun. Gitu. Terus kemudian Tuhan stop. Ya sudah, dia taat, dia berdoa untuk yang lain lagi. Gitu. Toh dia sudah pernah mendoakan dia berpuluh-puluh tahun. Tapi pertanyaan yang sama kalau ditanyakan kepada saudara dan saya, kita ini sudah punya ya ketekunan seperti itu, mendoakan orang yang sama berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau sudah bilang, iya, ini sudah tahun ke-32 gitu. Ini sudah tahun ke-32 saya mendoakan dia. Terus sekarang saya serahkan supaya Tuhan menghajar dan mendisiplin dia. Mungkin kita lebih ada istilahnya, ada permisi gitu ya untuk mengatakan kalimat itu. Tapi saudara mendoakan baru 7 menit yang lalu. Terus sudah 7 menit berikutnya, saya serahkan dia di dalam pukulan Tuhan. Saya pikir belajar sabar lah, belajar mengasihi gitu. Jadi saudara ada di mana gitu. Saya lanjutkan di dalam ini ya, pertanyaan berikutnya. Boleh nggak Pak bahas sedikit kenapa wisdom dan folly digambarkan dengan figur perempuan? Sudah saya singgung sedikit ya tadi sebetulnya ya, gambaran ini ya, gambaran tentang apa itu ibu ya, ibu yang mendidik anak-anaknya gitu. Kan itu hai anak-anakku gitu. Jadi gambaran ini adalah gambaran ibu-ibu yang berbijaksana, terus kemudian yang mendidik anak-anaknya ya. Karena apa? Karena gambaran seperti yang dijelaskan di dalam Amsal sendiri itu. Yang gambaran bapak nah itu ya adalah elders ini. Penatua-penatua atau tua-tua Israel yang ada di gerbang kota dan sebagainya. Ini satu standing yang respected di situ ya, menjadi pemimpin gitu di dalam masyarakat dan sebagainya. Lalu terus kemudian digambarkan sebagai ibu ya, karena ibu ini juga selain merawat anak-anaknya di dalam pengertian yang fisik, nurture secara fisik, tapi juga membimbing mereka di dalam hal-hal rohani. Nggak harus dibaca dalam gambaran seperti gambarannya kok sexist, stereotyping banget ya kayak begini ya, seperti kayak urusan household, cuma urusan
urusan perempuan gitu, terus laki-laki yang karir kerja dan sebagainya. Kita kalau tahun 2020 ngomong kayak gini bisa didemo sama kaum feminis gitu ya misalnya ya, karena mereka nggak sepakat. Tapi sebetulnya nggak usah pakai gambaran sekarang, maksudnya di dalam Amsal sendiri nggak stereotyping seperti itu kok. Karena kalau saudara melihat gambaran Amsal 31 itu wanita karir kan actually gitu yang digambarkan di situ. Itu tuh business woman yang digambarkan di sana gitu. Entrepreneur even gitu ya. Tapi juga sangat mahir di dalam mengurus household. Jadi ini seperti kayak gambaran superwoman actually ya gitu di dalam Amsal 31 kalau saudara baca gitu. Sudah jelas nggak mengaffirm apa ini gambaran stereotyping ya lu perempuan lu cuci baju ya setrika terus kemudian laki-laki itu yang apa itu yang kerja dan cari nafkah dan sebagainya. Gambaran stereotyping itu sendiri sudah transcend gitu, dilampaui oleh kitab Amsal gitu. Maksudnya saya waktu menjawab kalimat ini tadi ya, mengatakan ibu yang merawat anak-anaknya, saya nggak mau saudara salah mengerti seperti kayak ini gambaran stereotyping seksis yang sangat menyebalkan bagi kaum feminis gitu misalnya ya. Bukan ke arah sana, tapi nggak salah kan gambaran ini, gambaran memang itu tanggung jawab ibu. Dia selain mengurus anak-anaknya, tapi juga memperhatikan ini pertumbuhan kerohanian, ya, kematangan kebijaksanaan daripada anaknya. Maka dipakai di sini adalah gambaran ini, lady. Selain itu juga ada aspek ini sih, aspek apa ini? Kalau ini pemuda, ya ini pemuda yang nggak berpengalaman, maka daya tariknya itu oleh perempuan, baik masuk ke dalam satu marriage yang holy, ya, yang suci, yang kudus, atau masuk ke dalam ini perjinahan, pelacuran di dalam hal ini. Jadi seperti saudara tahu di dalam tradisi apa ini, prophetic books ya, prophetic books itu kan gambaran perjinahan, pelacuran itu kan sebetulnya apa sih gitu? Gambarannya kan adalah bagaimana orang itu terus kemudian bangsa Israel itu bikin alliance dengan negara-negara besar ya. Ini urusannya sama covenant gitu. Covenant dengan Yahweh itu akhirnya broken karena mereka bikin covenant dengan bangsa-bangsa lain dan bersama dengan itu mereka ikut menyembah dewa-dewanya bangsa lain itu. Jadi balik lagi ini ada aspek kultik di sini gitu. Ada aspek kultik, ada aspek ini loh, ibadah, ada aspek apa ini worship dan seterusnya. Nah, gambaran tentang perempuan di situ ya, either kita masuk di dalam konsep pernikahan yang benar, pernikahan yang suci ya. Sekali lagi, Yahweh itu bukan cuma digambarkan sebagai father, tapi digambarkan juga sebagai husband ya. Jadi masuk di dalam pernikahan yang benar. Makanya dimediasi pakai ini ya, gambaran ini apa? Lady wisdom itu. Maksudnya true covenant with Yahweh. Atau masuk ke dalam false covenant ya dengan ini pelacuran, perzinahan dan sebagainya. Maksudnya apa sih ini? Idols, kepercayaan kepada dewa-dewa atau allah-allah yang palsu. Jadi saudara melihat di sini di dalam gambaran ini gambaran perempuan, maksudnya metafor perempuan lady atau woman ini sendiri memberikan satu kekayaan pengertian yang lain lagi ya, saudara, karena pakai gambarannya itu ini lady atau perempuan. Tadi jangan lupa ya aspek persuasif tadi ya, keanggunan daripada perempuan gitu ya, nggak memaksa ya, yang nggak teriak-teriak, yang nggak cerewet, yang nggak loud, yang nggak koersif ya, itu lebih dimasuk ke dalam gambaran ini ya, machoism ya, machoism, kolonialisme, triumfalisme dan sebagainya. Itu lawan katanya daripada tradisi ini gitu, tradisi lady wisdom. Ya, lady wisdom itu membujuk dengan anggun. Kalau orang menolak bagaimana? Oh, dia bukan lemah di dalam pengertian vulnerable, ditolak pun juga nggak apa-apa, kamu bahagia juga. Oh tidak, hidupmu hancur, pasti akan hancur. Kalau kamu menolak ini ya undangan daripada lady wisdom, hidupmu itu kamu pasti akan dihakimi gitu. Penghakiman will certainly follow you di dalam hal ini ya. Jadi ini bukan gambaran perempuan yang terus kemudian karena perempuan lemah, vulnerable, terus diinjak-injak, ditolak, terus akhirnya mau dipadamkan juga nggak apa-apa, juga nggak ada akibatnya dan sebagainya. Saudara membaca bukan seperti itu ya gambaran Alkitab itu. Tuhan itu lemah lembut betul, tapi penolakan terhadap Tuhan akan membawa malapetaka di dalam kehidupan seseorang. Ya, ini. Tapi yang mau ditekankan di sini memang ini ya kelembutannya gitu. Instead of loud, ya, instead of teriak-teriak, noisy dan dengan suara yang berteriak-teriak, tapi ini adalah satu panggilan yang lemah lembut ya, untuk orang itu bisa datang kepada Tuhan.
Apakah ada yang salah dalam menghidupi kekristenan kita di mana kaum evangelical dalam kurung konteks Amerika, Afrika, Asia dianggap sebagai orang-orang yang kurang bijaksana dan pengetahuan dalam kurung baik dalam sains, ekonomi, politik dan lain-lain. Gini makanya kita bilang ini kan ya, kita GRI kita ini reform evangelical gitu. Kalaupun ya, ini bukan judgmental. Saya nggak tahu ya, saudara dapat data ini dari mana, saudara mesti harus tanggung jawab gitu. Tapi kalaupun seandainya ya misalnya umpama ada katakanlah kesan gambaran seperti kayak orang-orang Injili itu ini kurang tertarik dengan urusan tanggung jawab di dalam sains, ekonomi, politik, medis, seni, sastra dan sebagainya gitu. Ya kan ada teologi reform. Teologi reform kan sangat mengencourage kita untuk ini masuk ke dalam keanekaragaman aspek-aspek hidup itu gitu. Integrasi antara iman Kristen dan sains dan ekonomi dan politik dan sebagainya. Saya pernah bicara kepada saudara kan ya, ini ambil statistik ini ya di negara Eropa saja gitu. Saudara coba perhatikan itu satu saja ini aspek ekonomi gitu ya. Saudara perhatikan ya di negara-negara yang ada statistik yang cukup berarti ya, signifikan pengaruh daripada teologi reformatoris itu. Teologi reformatoris ya. Itu mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik. Ya, sementara negara-negara yang kontribusi atau jumlah daripada orang Protestannya itu sedikit ya. Itu mereka lebih struggle di dalam hal ekonomi. Saudara cari sendiri ya di dalam datanya di dalam di Google atau di apa gitu. Saudara bisa cari. Maksudnya saya mau katakan ini ya. Agaknya ada teologi tertentu yang memang nggak terlalu mengencourage orang untuk mengintegrasikan itu, berjuang menyatakan iman Kristen di dalam dunia ekonomi itu bagaimana, dalam dunia politik itu bagaimana, dalam sains itu bagaimana. Ada jenis ini contoh ekstrem ya, ada jenis kekristenan yang ada gambaran orang yang masih kayak hidup nggak mau pakai teknologi gitu misalnya. Bagaimana bisa ada redeeming culture ya di sini? Mereka menarik diri hidup seperti kayak 200 tahun lalu gitu misalnya. Masih naik kereta kuda itu ya nggak mau pakai peralatan modern itu dianggap seperti kayak pencobaan yang datang dari iblis lah dan seterusnya. Gambarnya sangat ekstrim ya, mungkin lebih mirip gambaran fundamentalisme sih daripada Injili kayak gini. Maksudnya saya percaya nggak semua Injili itu fundamentalis gitu. Tapi kalaupun ada gambaran seperti itu ya belajar teologi yang memberikan tempat orang itu bisa melakukan integrasi antara iman Kristen dan bidang-bidang yang lain. Dan yang pasti teologi reform itu menjanjikan itu gitu. Bukan ini ya kita jadi orang Kristen terus kemudian nggak mau tahu sama medis, sains, ekonomi, politik dan sebagainya. Bagian saya masih nggak terlalu mengerti pertanyaannya ya. Mungkin lain kali sudah bisa memformulasikan dengan lebih baik atau kasih data yang lebih jelas. Dalam konteks mencari pasangan, bagaimana kita bisa punya kepekaan untuk mengetahui apakah pasangan kita orang yang bijaksana, which is takut akan Tuhan atau tidak. Saudara bisa lihat dong seseorang itu mempunyai spiritual appetite atau tidak gitu, atau dia highly sekular gitu. Dia suka berdoakah gitu. Kalau dia misalnya saudara undang untuk belajar Alkitab bareng, terus dia apa sih itu, yang penting kan cari uang gitu misalnya. Saudara tahu nggak ada spiritual appetite berarti. Simple kan ya sebetulnya. Meskipun ya kita perlu bijaksana lagi untuk membedakan lagi ini benar sincere atau enggak, atau jangan-jangan cuma masa pacaran dia kelihatan seperti kayak mau aktif sekali di gereja gitu misalnya, tapi ternyata sebetulnya tidak. Itu akan terlihat daripada bagaimana dia memutuskan menghadapi situasi krisis dan sebagainya. Worldview-nya dia ya, konsep nilainya dia itu bagaimana. Dia melihat hal itu bagaimana, melihat dunia ini bagaimana. Dan Amsal itu sebenarnya kan mengajarkan itu ya. Takut akan Tuhan itu akan mempengaruhi seseorang itu melihat dunia ini seperti apa. Ya, melihat kehidupan ini seperti apa, lalu dia menilai seperti apa. Ya, saudara bisa lihat di situ. Hopefully saudara sendiri juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara dia orang yang nggak takut akan Tuhan, ya jadi nggak ada discernment itu tadi gitu. Bagaimana bisa discern orang sendiri nggak punya spiritual appetite? Saya mesti membedakan orang itu punya spiritual appetite atau tidak. Ya saya nggak bisa discern orang saya sendiri nggak punya spiritual appetite gitu. Saya sendiri nggak punya takut akan Tuhan misalnya.
Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara kita men-share kebijaksanaan kita pada orang tidak percaya. Apakah setiap nasihat kita harus kita kaitkan dengan anjuran untuk takut akan Tuhan? Ya, pertanyaan menarik. Kalau ada kesempatan memberitakan Injil, memberitakan Kristus, ya kita memberitakan gitu ya, kalau waktunya pas. Tapi kalaupun misalnya waktunya bukannya untuk itu, saudara tetap bisa memberitakan arti takut akan Tuhan di dalam pengertian yang ini ya, saudara, secara apa ini, anugerah umum gitu. Orang itu ada yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus ya, tapi hatinya itu sudah punya hati yang takut akan Allah, itu mungkin. Bahkan kalau sudah membaca kisah para rasul ya, itu membaca Lukas ya, Lukas kisah para rasul itu ada orang yang takut akan Allah. Mereka itu Cornelius misalnya ya, sebelum mendapat pelayanan daripada Petrus itu, dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia itu memberi apa itu sedekah dan dia mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Dan Tuhan itu melihat itu sebagai sesuatu kebaikan, bukan karena dia diselamatkan karena kebaikan, bukan itu, pasti bukan itu poinnya. Tapi bahwa itu sendiri sudah merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, siapa tahu ya orang itu pada suatu saat dia akan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalaupun tidak ya, tetap di dalam pengertian let's say ini ya, apa sebatas eksternal ya, bukan internal maksudnya, tapi eksternal ya. Ada orang lebih punya hati yang takut akan Tuhan. Certain orang itu lebih mengasihi apa ini rakyat kecil gitu misalnya. Saya pikir itu nggak harus hanya orang Kristen ya dalam hal ini. Orang yang non Kristen juga bisa punya hati seperti itu. Jadi kita melihat ada anugerah umum di sini, ada anugerah umum. Jadi kita bisa men-sharingkan ini dalam pengertian let's say di dalam konteks anugerah umum, hati yang takut akan Tuhan. Tetap bisa di-share gitu. Nah, alangkah indahnya kalau dia betul-betul mengenal Tuhan, Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Pertanyaan terakhir, dalam membangun relasi sejauh apa spark of feeling kita perlukan? Apakah bijaksana jika kita mengakhiri suatu relasi simply karena kita belum bisa melihat keanggunan atau hal-hal yang bisa membuat kita respect atau kagum terhadap pasangan kita? Apakah terlalu naif jika kita mau dengan sabar dan tekun untuk bertumbuh bersama dengan pasangan kita di tengah sama-sama mengetahui kelemahan masing-masing yang masih banyak perlu dikerjakan bersama? Ya, ini pertanyaannya, aduh ya, saya agak sedikit ke arah apa itu, love, sex, and dating dan sebagainya. Tema kita sebetulnya hari ini adalah tentang ini, tentang apa? Tentang wisdom atau folly gitu ya. Tapi oke lah kalau masih mau dikaitkan juga, maksudnya let's say ini aplikasinya gitu. Gini ya, kalau saudara adalah laki-laki gitu, anyway kita sebagai laki-laki kan kita harusnya menjadi spiritual leader. Jadi kalau saudara mengharapkan ketemu perempuan yang bijaksana, yang kerohaniannya tinggi dan sebagainya, saudara jangan lupa loh, saudara mau menikah atau saudara mau dapat ibu tiri gitu. Saudara ini mau menikah dengan istri atau saudara mau dapat ibu kedua atau bagaimana gitu. Ada orang itu mengharapkan istrinya itu seperti kayak ibu loh ya, terus mesti kasih nasihat bijaksana. Loh, ini spiritual leader-nya jadi siapa gitu misalnya dalam hal ini. Saudara jadi salah gitu. Ini jadi kebalik nanti perannya saya. Jadi bukan laki-laki yang memimpin perempuan atau istrinya, tapi istri yang kemudian terus-menerus memberikan wejangan-wejangan rohani dan sebagainya. Jadi gini, poinnya saya mau katakan gini. Kalau saudara adalah laki-laki, it's just correct ya. Itu sesuatu yang expected anyway, itu sesuatu yang diharapkan. Saudara harus membimbing ini calon istrimu gitu. Maksud kalau saudara nggak melihat ini sebagai ini beban untuk saya. Nah, saudara mau dapat perempuan yang apa? Yang spiritualitasnya melampaui saudara gitu. Itu kan dia yang jadi berat untuk kita dong berarti gitu. Dan kita jadi membebani dia ini kehidupannya. Padahal kita yang seharusnya bagaimana itu mendidik dia di dalam kebenaran dalam hal. Meskipun pasti ada dua arah ya. Bukan asimetri sih pasti gitu. Nah, itu satu ya. Satu gitu. Tapi terus kalau mungkin ada aspek yang lain lagi, saudara tanya, misalnya kita nggak melihat keanggunan atau hal-hal yang membuat kita respect, kagum terhadap pasangan kita, ya. Ini sangat bergantung sih pertanyaannya ini dari mana ya, dari perempuan ke laki atau laki ke perempuan gitu. Meskipun kita percaya ada prinsip universal pasti. To a certain extent kita itu admire, respect, kagum pasti sangat perlu ya, terutama dari sisi perempuan kepada laki dalam hal ini. Tapi gini, saudara maksud kagum itu apa gitu? Karena waktu kita membangun cerita ini ya, cerita apa itu? Cerita cinta menurut Alkitab, kan kita bicara tentang ini ya, kasih yang sacrificial itu penting gitu. Bukan
bukan cuma erotik gitu, bukan cuma eros. Nah, karena ada kata kagum di sini ya, saya langsung kepikir spontanis tentang eros di sini. Bukan itu nggak boleh ada, itu ada gitu ya. Tapi seperti kita tahu ya, ini kekaguman itu kalau saudara mengharapkan apa ini namanya ya, pasangan saudara itu jadi makin lama makin kinclong gitu ya, makin lama makin apa ini, wah makin mirip selebriti gitu ya. Nanti suatu saat bubar lah pasti pernikahannya gitu. Karena kenyataannya kan bukan seperti itu gitu. Semakin lama kan semakin decline gitu. Tapi yang disebut dengan agape itu adalah kita itu mencintai terlebih dahulu, terus kemudian di dalam cinta kita itu kita menciptakan kekaguman itu. Nah, bedanya sama eros ya. Eros itu sesuatu mengagumkan kita, lalu kita mencintai. Itu namanya eros. Jadi saudara melihat lukisan yang indah sekali itu saudara, waduh bagus sekali ya. Nah itu boleh dibilang eros itu. Eros itu bukan cuma di dalam pengertian seksual ya, bukan. Itu istilah yang terlalu sempit sebetulnya untuk cuma sekedar seksual gitu. Saudara melihat pemandangan yang indah gitu ya, saudara sangat tergerak. Waduh, saya mau 20 menit di sini gitu, saya mau atau mungkin 1 jam gitu ya, saya mau menikmati pemandangan ini. Gitu. Nah, itu eros itu dalam hal ini. Gitu. Tetapi yang disebut agape itu kan kita mencintai, dengan kita mencintai lalu terus kemudian kita menghadirkan keindahan. Gitu. Dan kita mencintai lalu terus kemudian di situ tuh karena saya mencintai, maka saya melihat itu indah. Bukan karena itu indah, maka saya attracted dan saya mencintai. Nah, maksud gini, saya hati-hati dengan gambaran membangun ini ya, membangun pernikahan atau pacaran dan sebagainya itu semata-mata hanya eros. Karena itu nggak tahan lama, itu bisa bubar suatu saat. Dan saudara mau kagum sama dia terus gitu. Nanti suatu saat dia kadas kurap, panu dan sebagainya, saudara berhenti kagum gitu. Karena apa? Kamu tidak lagi kulitnya seperti dulu gitu ya, kamu sekarang mulai ada, akhirnya saudara jadi meninggalkan dia dan sebagainya. Kita berarti belum matang gitu, maksudnya ini belum ada bijaksana, kita sendiri jadi nggak ada bijaksana. Tapi kalau kita ada bijaksana, ya kalau hidup kita itu dikuasai oleh woman wisdom, ya lady wisdom, kita akan bisa discern bukan cuma discern orang lain. Saya discern saya sendiri. Saya ini motivasinya apa sih sebetulnya waktu sama dengan dia itu apa? Saya mau cari ini kakak rohani gitu. Salah. Kalau cari kakak rohani jangan menikah terus mengharapkan jadi kakak rohani atau malah ibu rohani lagi ya. Salah itu. Itu berarti kita sendiri salah menilai diri gitu. Kita nggak kenal saya ini siapa, kebutuhan saya itu apa gitu. Atau terus tadi misalnya tentang kekaguman dan sebagainya gitu ya. Ini sudah pakai istilah spark of feeling sih. Spark of feeling ini istilah yang spark of feeling ya chemistry gitu ya. Mungkin itu kali maksud saudara gitu. Ketertarikan itu ya perlu karena kita tetap perlu ya ada aspek seperti ini gitu. Tapi poin yang kita mau katakan adalah ini jangan jadi faktor yang terus jadi 90%, 95% dan sebagainya. Anyway, saudara punya choice kan tetap gitu. Saudara kan nggak sedang dipaksa harus menikah dengan apa yang kan mungkin sekarang bukan di dalam zaman itu lagi kan. Saudara bisa memang saudara bisa cari orang yang saudara attracted dengan dia gitu kan, pasti kan. Nggak salah gitu, saudara cari orang, saudara attracted, saudara nggak dipaksa untuk menikahi dengan orang yang saudara nggak bisa tertarik sama sekali, itu pasti bukan itu kan maksudnya. Terus atas nama spiritualitas Kristen, penyangkalan diri, ya bukan itulah, ini kan bukan itu maksudnya. Tetapi yang kita mau katakan hati-hati dengan membangun cerita cinta hanya sebatas eros kagum saja dan atau ini ya kita mengharapkan secara anti-realistik khususnya dari laki-laki mengharapkan perempuan itu punya bijaksana, akhirnya bahkan melampaui kita. Karena itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki justru untuk membimbing wanita dan bukan sebaliknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.